mungkin belum ada yang tahu bahwa saya itu kan diizinkannya cuma 1 tahun sekali. Dan sebetulnya 1 tahun sekali ini sudah diambil oleh MMS Production, yaitu miliknya Ayang Sari. Nah, jadi pada tanggal bulan April setelah Lebaran nanti udah ngambil itu. Nah, yang ini tuh sebetulnya tidak diizinkan. Nyolong. Bukan, nggak boleh nyolong juga. Sebetulnya nggak boleh. Okay. Nicky Astria bakal menggelar konser spesial yang akan diselenggarakan di Bandung dengan mengambil tajuk Bias Sinar di Kota Tua. Konser penyanyi rock legendaris ini dibesut oleh promotor HM Entertainment milik pengusaha muda Hari Murti bersama Frontline Enterprise di Cornerstone Auditorium, Paskal 23 Bandung, Sabtu 24 Februari 2024. Kehadiran Nicky Astria dalam eksklusif show ini menjadi jawaban atas kerinduan para penggemarnya di kota Bandung. Walaupun demi konser ini, Nicky terpaksa harus berdebat kusir dulu dengan sang suami. Nicky mengungkapkan kalau dirinya hanya mendapat izin dari suami untuk menggelar konser hanya 1 kali dalam setahun. Jadi sebetulnya mungkin belum ada yang tahu bahwa saya itu kan diizinkannya cuma 1 tahun sekali. Dan saya ini kan sebetulnya sudah tidak lagi yang memutuskan untuk mengurangi memang. Dan memang sudah seharusnya begitu. Tetapi kadang-kadang suka ada permintaan gitu. Terus kalau saya lihat bagus, menarik gitu, ya saya izin sama suami dan diizinkannya 1 tahun sekali saja. Dan sebetulnya 1 tahun sekali ini sudah diambil oleh MMS Production, yaitu miliknya Ayang Sari. Nah, jadi pada tanggal bulan April setelah Lebaran nanti udah ngambil itu. Nah, yang ini tuh sebetulnya tidak diizinkan. Nyolong. Bukan, nggak boleh nyolong juga. Sebetulnya nggak boleh gitu. Okay. Nah, kebetulan saya kan memang tidak ada manajer yang sekarang saya kan udah nggak aktif lagi kan. Jadi ya waktu itu dipegang sama Ijul, tapi Ijul sudah fokus di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Jadi manajer lama saya yang udah lama tinggal di Amerika karena menikah sama orang di sana suka pulang kan gitu loh, sebulan selama 3 bulan. Dia tuh yang push gue deh sekarang yang ngurusin gitu. Toh cuma setahun sekali. Udah sekarang ada ini kan udah yang enggak nanti pokoknya lu ngomong aja sama laki lu, minta izin aja bla bla, dikasih tahu lagi gini. Akhirnya ya debat kusir ya sama suami, sedikit diskusi bahwa ya ini momennya bagus karena di Bandung gitu kan. Maksudnya terus terutama saya bilang kebetulan waktunya pas semua anak, biasanya nggak semua anak lengkap bisa lihat, tapi kebetulan bisa lihat. Terus ada kakak, dayung dan sebagainya lah gitu. Nah, alasan itu yang membuat suami saya mengizinkan. Sebetulnya tidak gitu. Kayaknya sih agak ridho. Tapi karena di Bandung dan ada keluarga saya, jadi akhirnya boleh. Jadi ya itu yang berusaha keras tuh manajer saya itu Buye tuh yang pokoknya nanti gue, jadi dia lah yang berusaha untuk bisa. Tadinya saya juga nggak mau bukan gitu, aku juga udah capek lah nanti aja karena terus, tapi dia yang push karena kebetulan juga di Bandung. Nah, sebetulnya saya tidak pernah gitu kan punya fans tetap gitu, karena kan dari dulu juga awalnya kebetulan ada nih YouTubenya Oyan namanya. Ya. Dia yang pendiri Nicky Family. Dia awalnya dia bilang, saya mau bikin, udahlah Oyan, aku kan udah berhenti nyanyi. Nggak apa-apa, ini mah buat saya udah nggak aktif. Itu dia yang terus-terusan bersama teman satu lagi Romi yang bikin Instagramnya, dan jumlahnya juga bukan yang jutaan gitu kan, tapi maksudnya emang militan mereka. Jadi saya kadang-kadang suka ya terharu lah ya, padahal saya udah nggak aktif, udah nggak nyanyi, udah ada karya. Ada karya pernah kemarin, tapi kan zaman sekarang susah ya, maksudnya udah nggak, yang disebut kata-kata viral tuh udah bukan di era kita lagi gitu, tapi udah di era anak sekarang gitu. Jadi udah nggak ke situ tujuannya. Jadi pas saya pertama kali bekerja sama dengan beliau ini waktu konser lumayan katanya, saya agak surprise karena beliau ini kan musisi jazz yang saya tahu gitu kan, yang kalem gitu kan, yang pokoknya yang saya nggak pernah menyangka lah bahwa beliau ini bisa di jazz.
Austin Rock yang benar-benar galak, terus udah gitu. Pokoknya ya pas saya juga tadinya ragu waktu tahun 2019 dulu dari Kolam Ikan, Mas Iwan dia bilang coba dulu Tohpati. Oh Tohpati sih nggak salah, saya coba dulu. Kenalin lah, udah tahu sih dulu, cuman baru kenalnya kemarin. Terus dia bilang, saya tuh mahal teh, tapi belum tentu bagus juga. Iya. Terus tapi pas surprise-nya waktu latihan saya masih nggak bisa bayangin ya seperti apa gitu. Tapi pas di panggung itu memang kaget surprise aja buat saya bahwa dia bisa bikin musik segalak itu. Gitu. Kemudian dia bikin lagi, bikin lagi semusim yang di aransemen ulang itu ya walaupun musiknya mungkin musik idealis ya, mungkin orang-orang tertentu yang maksudnya bukan yang easy listening gitu, yang mudah dicetak. Ini tuh musiknya keren banget gitu, keren terus gitarnya gitu kan. Saya nggak nyangka aja gitu. Akhirnya ya saya pikir gini, saya tuh kan udah jarang nyanyi mas, ya itu cuma setahun sekali. Udahlah, maksudnya setahun 2 kali juga ini pakai berantem dulu. Jadi saya pengen kalau udah 1 kali itu ya pasti saya pilih yang menurut saya ya ada sisi idealisnya lah gitu. Saya pengen yang pengen yang bagus, udah mah jarang muncul gitu. Bukan tidak bermaksud merendahkan atau itu musisi yang lain. Saya yakin banyak yang lebih bagus dari dia. Banyak, cuman saya kan udah enak nih, lagunya, latihannya udah ada di dia semua, partiturnya segala macam. Jadi kita tidak perlu berinteraksi lagi, latihan yang memerlukan ini banyak lah. Dan saya memang makin tua nih makin mudi kan gitu loh. Jadi kalau saya udah nyaman gitu sama dia, makanya kalau ada yang nawarin sok Tohpati dulu deh urusin. Biasanya pada mental gitu, pada takut ngedenger nama lu, udah takut. Jadi pas itulah yang membuat saya jadinya akhirnya kan Mas Ian Anton, God Bless juga pakai Tohpati konser kemarin kan gitu, luar biasa aja. Saya rasa genius gitu. Iya. Sekalinya aja bisa sampai gitu. Jadi saya nggak gini loh, musiknya tuh suka tidak terpikirkan, tiba-tiba musiknya tidak tertebak, tetapi memorinya tetap ada. Jadi tidak diubah semua, tetap sih nada-nada yang mengingatkan kejadulan musik zaman itu tetap ada. Gitu. Tohpati mengatakan, pentas Niki kali ini akan diatur dalam sebuah format band, agar suasana rocknya lebih terasa. Kalau saya sama band Niki sih, mau bentuknya kayak apa harus semuanya maksimal. Jadi kebetulan sekarang kemarin tuh pakai string ensemble terus brass section di Sarbini. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin juga karena stage-nya kan nggak besar juga. Tapi baru sekali ini nih dengan Niki pakai formatnya hanya band aja. Jadi lebih berasa rocknya ya kalau sekarang. Kebetulan juga personilnya sekarang nggak seperti kemarin. Sekarang saya merekrut pemain gitarisnya Dead Squad si Karis, terus drummernya Yandi itu pemain drumnya siapa? Jadi kayaknya bunyinya akan main.